Ya, shalom buat kita saudara kasih sama Tuhan. Shalom. Ya, mari siapa nanti kita untuk kita mulai ibadah kita di tempat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada minggu ini kembali kita berkumpul bersama-sama untuk boleh memuji dan muliakan nama Tuhan. Kita mari teduhkan, tenangkan hati kita. Kita datang di hadirat Tuhan. Kita bersyukur atas segala kebaikan-Nya. Bapa surgawi, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau sungguh baik bagi hidup kami. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Melewati apapun yang kami alami hari-hari ini, kami tahu Tuhan kami turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Beracaralah Tuhan dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Semua kami mau Tuhan, nama-Mu Tuhan ditinggikan di tempat ini. Ampuni segala kesalahan kami, dosa pelanggaran kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan hidup kami. Berkuasalah Tuhan atas hidup kami, dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mari saatnya kita datang di hadapan Tuhan. Mari datang di hadapan Tuhan. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada sang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolong ku hanyalah diri-Mu, penghibur ku hanya Engkau Bapa-Ku. Selalu menyertai hidupku, Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita katakan pujian ini sama-sama di hadapan Tuhan. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Masih ada Tuhan bagiku. Penolongku, penolongku hanyalah diri-Mu, penghibur ku hanya Engkau Bapa-Ku. Selalu menyertai hidupku, Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku, penolongku hanyalah Kau diri-Mu. Amin. Penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku. Selalu menyertai hidupku, Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali kita katakan sama-sama pujian nih.
Haleluya. Saat ku dalam kesesakan, saat ku dalam kesesakan, yang ku harap Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada bagiku. Saat semua jalan tertutup, saat semua jalan tertutup, Dia sang menolong. Saat air mata tercurah, masih ada bagi. Angkat tangan kita, katakan, penolong ku hanyalah penghiburku, hanya Bapakku selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang angkat tangan kita, katakan, penolongku, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku, hanya Bapakku selalu menyertai hidup. Kau Bapakku ya. Mari sama-sama katakan lagi, penolongku, penolongku hanyalah dirimu, hanya Bapakku selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang. Mari sama-sama kita katakan lagi, penolongku, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanyalah Bapakku selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Mari sekali kita katakan sama-sama, puji sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Saudara kasih Tuhan. Katakan, saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Amin. Saat badai, amin, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagi. Angkat tangan kita, katakan, penolong hanyalah dirimu, penghibur hanyalah Bapakku selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia, Bapakku. Mari sama-sama kita katakan lagi, haleluya. Penolongku hanyalah dirimu, penghibur hanyalah Bapakku selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia, penolongku
Ku hanyalah dirimu, penghibur. Ku hanyalah kau Tuhanku, selalu menyertai hidup. Haleluya. Kau Bapa, dengan lembut katakan sama-sama di hadapan Tuhan, penolongku, penolong. Ku hanyalah dirimu, amin. Penghibur, ku hanyalah kau Bapakku, selalu menyertai. Kau Bapa kami yang setia. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Ku hanyalah dirimu, penghibur. Hanyalah Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa kami, oh penolongku, penolongku. Hanyalah dirimu, hanyalah Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Mari angkat suara kita sembah Dia, kita sembah Dia, kita muliakan Dia, sebab hanya Kau yang patut disembah. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur bagi-Mu selamanya. Di tengah-tengah keadaan kami yang kurang baik, tapi kami menyatakan Engkau
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh mulia. Kau Allah yang kudus. Kami bersyukur bagimu. Kau yang menolong hidup kami. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami muliakan nama-Mu. Terpuji nama-Mu. Engkau yang baik, Engkau yang sungguh mulia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mulialah nama-Mu Bapa. Oh, terima kasih. Terima kasih. Aku sembah, aku sembah, aku sembah. Oh Tuhan, aku sembah, aku sembah, aku sembah. Oh Tuhan, amin. Aku sembah, aku sembah. Oh Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Kudus. Kau dimuliakan nama-Mu selamanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, tinggikan dari segalanya. Angkat tangan kita, katakan kami sembah. Sembah
Tuhan. Mari kita bersama yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Aku sembah, oh Tuhan, aku sembah, aku sembah, disembahkan Tuhan. Ku sembah, oh Tuhan, apapun keadaan hidup kami hari ini Tuhan, ku sembah, amin, 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 amin. Ku sembah, kami menyembah. Ku sembah, oh Tuhan, katakan lagi sama-sama. Ku sembah, haleluya Tuhan. Ku sembah, yes. Ku sembah, oh Tuhan. Ku sembah, oh Tuhan. Ku sembah, oh Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Nikmati kebaikannya, nikmati kasih-Nya, nikmati anugerah-Nya, nikmati kasih setia. Haleluya, 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 haleluya.
Mari kita katakan dengan lembut, Dia hadir di sini, melawat setiap pribadi kita. Haleluya. Kata lagi sama. Haleluya. Amin. 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 Yes. Haleluya, sekali katakan haleluya. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang besar. Kami berterima kasih atas kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kalau sampai hari-hari ini kami masih bisa melewati hari-hari kami, kami merasa mungkin tidak sanggup, tapi kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Oleh karena itulah kami ada di sini. Kami tahu siapa yang menolong kami. Walaupun mungkin ada hal yang mungkin tidak bisa kami pahami tentang kehendak, tapi kami tahu Engkau sungguh baik bagi kami. Kami tidak pernah mencurigai Engkau ya Tuhan. Walaupun ada, ampuni kami ya Tuhan. Kami tahu Engkau Bapa yang sungguh baik, teramat baik, dan sangat baik. Engkau Tuhan yang luar biasa, yang kami agungkan, kami banggakan, kami muliakan selama-lamanya. Saat ini ya Tuhan, sebagai rasa syukur kami akan bersorak-sorai kepada-Mu, karena kami tahu Tuhan kami yang luar biasa itu, yang patut diagungkan, dimuliakan selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Kita salam kiri, salam kanan kita. Kemudian kita kasih tos kiri kanan kita, katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Dia Tuhan kita yang maha besar. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, masanya dahsyat hancurkan musuh. Mari sama-sama katakan, dan Tuhan kita ceritakan kepada semua bangsa. Sebabnya Tuhan kita ceritakanlah kemuliaannya di antara segala dan perbuatannya yang sungguh ajaib antara suku. Sebab Tuhan kita, sebab Tuhan maha besar
kuatannya di antara segala daerah dan perbuatannya yang sungguh ajaib antara suku bangsa. Tuhan kita, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, dan lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakanlah sama-sama. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan. Kematian adalah sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan dan sangat dari segala Allah. Kuasanya menghancurkan. Sebab Tuhan Maha Besar. Yang lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat. Sama-sama katakan sebab Tuhan. Sebab Tuhan besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Dahsyat. Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang sungguh luar biasa bagi kita. Sebab kita tahu kedatangannya akan semakin dekat. Dengarkanlah suara Nabi bagi kita semuanya, membangkit kita umat Tuhan. Haleluya. Wow. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk mendengar Dia. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu melangkah maju, bersiap maju, jangan lalu gerakan semua. Bagaimana bagi Tuhan kita sama-sama katakan one api kecorak penuhi kami semua, bangkitlah gereja, api kemuliaannya berjumlah dari surga, beritakan padaku, oh siapa, bahwa Yesus
raja segala raja. Haleluya. Sebab hanya Dia Tuhan kita yang luar biasa. Hanya Dia yang kita sembah, hanya Dia yang kita agungkan selama-lamanya. Kita bersuka cita, kita tidak pernah malu untuk menyatakan bahwa Dia Tuhan kita yang luar biasa. Dan hanya Dia milik kita di bumi dan di surga yang kita muliakan selama-lamanya. Kita sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari katakan sama-sama pujian ini di hadapan Tuhan. Masih kuat memuji Tuhan, amin? Berdiri. Kalau belum kuat boleh berduduk, saudara. Saya maklum dengan keadaan kita. Mari sama-sama kita katakan pujian di hadapan Tuhan. Dia sumber kuat kita dalam hidup kita. Haleluya. Kau milikku di surga, tiada yang kuingini bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan, tak kuandalkan, kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Haleluya, sama-sama katakan lagi. Wah, go. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan, tak kuandalkan kekuatan, namun yang pasti, namun yang pasti. Sama-sama kita berdoa. Allah sumber kuatku dan badanku selamat. Kita lagi sama-sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan badanku. Sumber kuat kita, amin. Dengan iman kita katakan kepada Tuhan, amin. Allah sumber kuatku dan bagianku. Dia sumber kita, Allah sumber kuatku, kuatku. Dia kuat kita, amin. Dengan iman kita katakan sama-sama, dia menjadi sumber kekuatan kita bagi hidup kita. Sama-sama kita katakan, oh, Allah sumber kuatku, amin. Dengan iman kita katakan, kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita.
Silakan dulu kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Haleluya. Sudah ada yang udah mulai ngos-ngosan? Saya makluminya karena saya juga sudah mulai ngos-ngosan. Sudah lama tidak jadi worship leader Bapak Ibu Saudara. Terakhir berapa tahun lalu ya. Hari ini karena keadaan mau tidak mau kita harus turun tangan. Tapi saya bersuka cita, apapun pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, kita harus serius, amin. Karena tidak ada pelayanan yang lebih mulia di hadapan Tuhan. Kalau penerima tamu lebih mulia, kalau WL lebih mulia dari penerima tamu, pendeta lebih mulia daripada yang membersihkan gereja. Enggak, semua sama-sama di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan percayakan kita, itu hal yang luar biasa. Saya dengan Om Pingson dulu pelayanan jadi penerima tamu dan pendoa syafaat. Pendoa syafaat tiap sesi. Jadi setiap sesi kami ada di sana berdoa syafaat. Dan kami tetap setia di sana. Sampai Tuhan terus menuntun kita. Tetaplah setia. Kerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Jangan pernah memilah-milah pelayanan kita. Itu menjadi tidak baik di hadapan Tuhan. Mari siapkan hati kita Bapak Saudara kasih Tuhan. Kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan hidup kita, yang akan meneguhkan kita, yang akan membimbing kita dalam kebenaran. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret yang ditiup angin. Ku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di gembara dunia? Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi, disingkat hari-hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalan nampak matahari kehidupan yang tak pernah berbenah. Sekali kita katakan sama-sama, jadi dapat Tuhan. Haleluya. Hari-hari datang dan berlalu, bagai dideret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau bukan jawabnya. Mengapa ku di sini di gembara dunia? Mari sama-sama katakan. Kau buka mataku, hati dan pengertian, hati dan pengertian. Hidup ini untuk mengabdi, disingkat hari-hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalan nampak matahari kehidupan yang tak pernah berbenah. Kau buka mataku, buka mataku, hati dan pengertian.
mataku, kau buka mataku. Hati dan pengertian, hati dan pengertianku. Amin. Hidup ini untuk mengabdi di singkat hari hidupku. Kaulah tujuanku. Amin, son. Silakan namanya untuk boleh. Kerajaanmu, jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah berlumah. Yesus mendekati mereka dan berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi ada di tanganku. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah hadir di sini. Engkau sudah menyertai kami. Engkau membuat kami bersuka cita, bergembira. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Ada satu pertanyaan dalam hidup ini. Apakah kita sering sepi? Kesepian? Jadi ada kesepian, ada sepi. Ada dua kata yang pengertiannya berbeda. Ya, kalau sepi berarti orangnya sedikit, kita cuma sendiri. Kalau kesepian, bisa orang banyak, tapi kita rasa kesepian. Kalau sepi, pasti orangnya sedikit. Mungkin seorang diri kita. Itu sepi namanya. Ruangan sepi, gereja sepi. Tetapi kesepian, di tengah-tengah banyak orang, kita bisa kesepian. Apalagi kalau kita sendiri. Tetapi kalau sendiri ada persekutuan dengan Tuhan Yesus, enggak kesepian. Ya. Gereja berjuang supaya tidak sepi gereja. Tetapi banyak gereja ramai tapi kesepian. Jadi hati-hati. Banyak gereja yang ramai, tetapi jemaatnya kesepian. Karena tidak ada Tuhan di sana. Jadi kesepian ini memang melanda semua umat manusia. Bahkan hewan pun terkadang kalau kita perhatikan sepi kalau nggak ada temannya. Apalagi manusia. Karena manusia ini makhluk sosial, makhluk yang bersekutu, makhluk yang berteman. Ketika waktu Adam diciptakan, Tuhan bilang, Adam pasti sepi. Waktu pertamanya kan belum ada temannya. Dia mencari teman hewan nggak sebanding. Ketemu gajah yang lebih besar, tetap juga dia merasa tidak cocok. Akhirnya Tuhan mengambil tulang rusuknya yang setara dengan dia. Sehingga Adam sudah tidak kesepian lagi. Padahal waktu itu kalau Adam sampai tidak kesepian, tidak ada Hawanya, Adam doang sendiri. Tapi itulah Tuhan ciptakan kita. Makhluk sosial yang pasangan, ya harus punya pasangan hidup. Tetapi tidak harus, tidak semua orang sendiri itu sepi, kesepian. Seperti Rasul Paulus, dia tidak kawin,
Dia tidak punya pendamping, tidak punya istri. Tetapi dia tidak kesepian, dia punya jemaat. Dia punya hubungan dengan Tuhan Yesus yang luar biasa. Ada pertanyaan lagi, apakah Tuhan Yesus pernah kesepian? Nah ini, apakah Tuhan Yesus pernah kesepian? Ada yang bisa jawab? Kan kalau Tuhan Yesus pernah menderita, ya. Dia pernah lapar, pernah haus. Apakah Tuhan Yesus pernah kesepian? Saya mungkin tanya. Yang angkat tangan, yang pernah kesepian, tolong angkat tangan. Ah, satu orang. Tuhan Yesus pernah kesepian juga ya. Jadi berarti yang lain merasa Tuhan Yesus tidak pernah kesepian. Nah, berarti 1 banding banyak orang nih. Tetapi di dalam Alkitab ditulis ya, bahwa Tuhan Yesus pernah ditinggalkan oleh Bapa. Waktu dia di atas kayu salib, dia berseru, berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Jadi kesepian itu kalau kita ditinggal. Apalagi kita yang sudah berkeluarga, ditinggal istri, ditinggal pergi, apalagi ditinggal bercerai, apalagi ditinggal mati. Kesepian pasti melanda kita. Seperti Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia berkata, Ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Jadi Tuhan Yesus pernah ditinggalkan oleh Bapaknya. Murid-muridnya juga meninggalkan dia, menyangkal dia. Jadi kita punya Tuhan yang mengerti kesepian itu. Karena dia pernah merasa itu. Pernah ada di dalam kesepian, ditinggal papanya, bapaknya. Waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia bilang, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Dia udah tahu bahwa Bapa akan meninggalkan dia. Makanya dia sedih. Dia akan ditinggalkan murid-muridnya. Ditinggalkan Bapaknya terutama. Bapa yang mengasihi dia, yang tidak pernah terpisah. Sehingga dia bersedih. Kalau kita baca di dalam Markus 15, yang soal Eloi lama sabachthani, pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eloi, Eloi lama sabachthani. Yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang berdiri di situ berkata, lihat ia memanggil Elia. Padahal bukan. Bukan Elia yang dia panggil, tapi papanya. Karena dia ditinggalkan. Kalau enggak ditinggalkan, tidak bisa mati. Kalau Yesus tidak ditinggalkan, dibiarkan, tidak akan bisa mati. Dia berkuasa di sorga dan di bumi. Ditinggalkan berarti dia sebagai manusia 100% seperti kita. Sehingga kalau ditusuk berdarah dan sakit. Jadi bukan berarti Tuhan Yesus tidak sakit waktu disalib. Dia menderita sakit, sengsara. Alkitab menulis itu. Jadi kalau kita kesepian, kita butuh satu-satunya Tuhan Yesus. Ya, saya sering merasa kesepian kalau saya pergi keluar kota. Nah, ini saya punya pengalaman kesepian. Kesepian mungkin dialami banyak orang. Beda-beda. Ada orang kesepian, kalau saya ini kesepian kalau ada tugas luar kota, tinggal seorang diri di hotel yang mewah pun, sulit tidur. Merasa kesepian berarti itu. Baru setelah saya bergumulkan kesepian ini, ternyata itu rasa sepi, kesepian. Sehingga belakangan saya ngobrol sama teman-teman saya, gimana sih cara mengatasi?
kalau kita pergi keluar kota, jauh dari keluarga, nggak bisa tidur. Nah, ada yang saranin begini, Bapak jangan sendiri di kamar, ajak teman. Nah, ada juga yang nyaranin dulu, oh Bapak salah, mesti cari bantal yang bisa bernafas katanya. Wah, itu cilaka lagi tuh. Ya, dosa namanya. Kalau itu saya nggak mau. Bantal yang bisa bernafas katanya. Aduh, cari katanya teman. Nah, belakangan saya sikapi benar. Ya tentu saya kadang berusaha untuk doa, memuji Tuhan, tapi tetap juga tidurnya lama, jam 3 pagi baru tidur. Udah capek sekali. Jam 3, jam 4. Nah, saran teman saya itu cari teman. Nah, saya kalau keluar kota bawa mobil, ada sopir, ada teman, ada yang nyopirin saya. Dulunya pisah-pisah kamar, dia kamar sendiri, saya sendiri. Belakangan, saya ajak kita tidur satu kamar. Saya ambil yang 2 bed. Lumayan, bisa tidur. Ya tentu saya berdoa, saya nyembah sebelum tidur. Kalau ada teman, kalau saya nggak doa, saya nggak nyembah, tetap sulit untuk tidur. Itu salah satu cara untuk menghilangkan kesepian. Kita tahu ada orang yang kita kenal di dekat kita. Itu membantu. Sekarang ini kalau saya ke Galaksi, tidur sendiri agak susah tidur. Saya ajak salah satu anak saya. Tidur. Sangat membantu. Jadi manusia itu makhluk sosial yang saya bilang. Harus ada temannya. Hati-hati pemuda-pemudi yang sendiri. Nyaman dengan sendiri. Itu bisa jadi aneh. Hidupnya lama-lama. Perhatikan orang yang tidak kawin. Lama sudah tua. Kan jadi aneh. Tetapi itu yang di luar persekutuan dengan Tuhan Yesus. Kalau dia punya persekutuan dengan Tuhan, yang manis, yang baik, tidak. Dan dia tentu bersekutu dengan jemaat, melayani. Tapi kalau enggak, misalnya tidak melayani, tidak ada hubungan yang intim dengan Roh Kudus, itu pasti aneh. Pasti aneh, saya yakinkan. Kita ngomong sedikit salah, dia tersinggung. Kalau tanya, kamu mana temannya? Wah, marah. Pasti marah. Jadi jangan coba-coba tanya-tanya pasangannya. Kapan ya? Wah, bisa kamu dibenci. Ya, hati-hati. Tetapi kalau yang dalam Tuhan seperti Rasul Paulus, enggak. Dia happy. Dia bahagia dengan Tuhan. Tuhan Yesus. Jadi kita boleh sendiri, tapi kalau kita punya Tuhan Yesus, kita tidak kesepian. Karena Tuhan Yesus sudah berjanji di dalam Yohanes 14. Yesus menjanjikan penghibur. Jadi kalau orang sepi, kesepian itu kan butuh penghibur. Dalam artian butuh orang yang bisa diajak ngobrol. Mungkin juga tidak ngobrol asal ada ngelihat orang aja. Ngelihat orang anak kita atau suami kita. Kita lihat ada dia di dalam satu rumah, kita sudah tenang. Kita sudah tidak merasa kesepian. Jadi Tuhan sudah memproteksi manusia dengan kesepian ini. Ya, Pak Ronald juga pernah khotbah dulu, katanya di keluarganya dia itu banyak ngerasa kalau kesepian berbahaya. Ada orang yang kesepian bisa gila, memang gila loh. Orang itu bunuh diri, ya. Awalnya dari karena punya masalah, terus dia menyendiri, kesepian, dia merasa sendiri. Tidak ada lagi orang yang bisa membantu dia. Tidak ada lagi jalan keluar, sehingga dia bunuh diri. Itu efek dari kesepian yang berkepanjangan. Kalau kita efek kesepian sementara, ya susah tidur. Kayak bengong gitu, kadang keluar masuk. Mau ngapain nih? Bingung.
Itu kesepian kadang. Jadi atasi kesepian. Jadi kesepian macam-macam. Ada kesepian orang jomblo. Jomblo, kalau dia tidak punya persekutuan dengan Tuhan Yesus, pasti kesepian. Pasti. Itulah sebabnya orang berlomba-lomba sekarang ini ada mencari jodoh lewat online. Iya. Lewat macam-macam. Kuis-kuis ada di TV tuh sekarang tuh. Cari jodoh gitu ya. Agak aneh ya. Memang kenyataannya begitu. Ternyata tidak gampang mencari jodoh. Tidak gampang mengatasi kesepian. Seorang diri itu sepi, kesepian. Tetapi saran Tuhan Yesus sudah menjanjikan penghibur. Saya bacakan ya, Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi di dalam kita itu, kita kan wujudnya ada tubuh yang sakit kalau dicubit, jiwa itu pikiran, jiwa itu ya ada salah satunya pikiran dan ada roh. Kita itu terdiri atas 3. Tubuh, jiwa, dan roh. Sebetulnya kita nggak boleh kesepian karena kita sendiri ada 3. Kalau jiwa dan roh kita itu akrab, artinya nyambung, orang sulit kesepian sebetulnya. Cuma kadang orang jiwanya kemana, rohnya kemana. Apalagi karena tidak punya Roh Kudus, ya. Itulah sebabnya Tuhan bilang, aku akan mengirim kepadamu roh penolong. Jadi kita jadi 4. Tubuh, jiwa, roh kita, dan Roh Kudus. Jadi jangan khawatir kesepian. Kalau kita punya Roh Kudus. Cuma tidak semua orang bisa akrab dengan Tuhan. Bersekutu dengan Roh Kudus. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi orang yatim piatu itu kesepian. Yatim piatu kita ditinggal mati orang tua kalau masih kecil ya. Ditinggal mati orang tua, papa, mama. Betapa sedihnya. Saya pernah membayangkan kalau saya jadi anak yatim piatu. Betapa pedihnya, kesepiannya anak-anak ini. Itulah sebabnya ada panti-panti asuhan yang mengambil mereka, mengadopsi mereka. Jadi kita kesepian kalau kita ditinggalkan. Ya, itu yang paling sepi kalau kita ditinggalkan. Kalau masih bujangan, dulu saya bujangan, belum punya pasangan, belum punya teman dekat, sendiri biasa aja. Biasa sendiri. Nggak merasa kesepian. Yang penting saya sudah olahraga, saya sudah ke kampus atau kerja, pulang capek, tidur. Tetapi sejak saya berkeluarga, atau bahkan sebelum berkeluarga, masih ada pacaran. Itu kalau nggak ketemu beberapa hari, sehari aja nggak ketemu, saya kesepian. Ya, kesepian. Sama juga Tuhan, kita sudah bersekutu dengan Tuhan Yesus, akrab dengan Tuhan. Dalam pujian penyembahan, ya, tiba-tiba sekali waktu kita jauh dari Tuhan. Itu sepi, kesepiannya luar biasa. Itu kosong sekali hati kita. Karena kita udah pernah merasakan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Betapa indahnya
lebih dari pacaran, lebih daripada punya istri dan atau suami, lebih dari punya anak-anak. Nah, sekarang tantangannya kita harus bisa intim dengan Roh Kudus, dengan Tuhan Yesus itu. Kalau yang sudah, bagus, tinggal dipertahankan. Tetapi kalau yang belum, harus diperjuangkan. Harus dicari seperti mencari emas, melebihi daripada mencari emas, perak, lebih dari berlian. Cari harta karun itu. Itu harta karun yang sesungguhnya, yaitu persekutuan dengan Tuhan Yesus. Ya, sesuai janjinya. Dia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Kita bisa sebagai yatim piatu meskipun kita di tengah-tengah istri dan anak-anak kita. Bisa. Saya juga terkadang di tengah-tengah keluarga saya merasa kesepian. Jangan kita merasa, oh kita sudah punya pacar, punya istri, nggak kesepian. Justru ketika kamu sudah punya istri, kamu akan merasa kesepian yang lebih dalam daripada ketika kamu belum punya. Ketika kita punya terus kehilangan, itu kesepian yang luar biasa. Jadi kesepian ini melanda semua orang. Apakah di antara orang di sini ada yang nggak pernah kesepian? Pastor Ronald kali sekarang udah rame, punya anak-anak, ya selalu rame. Kesepian, saya pun sering kesepian. Kalau tidak bersekutu dengan Tuhan Yesus. Kesepian macam-macam. Ada juga orang kesepian di tengah-tengah keramaian. Di tengah-tengah karirnya yang semakin naik karir kita. Semakin kesepian kita. Kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Tidak punya persekutuan dengan teman, saudara-saudara seiman. Sehingga banyak orang mencari menghilangkan kesepian dengan narkoba. Itu salah satu menghilangkan kesepian yang salah. Berjudi, biar rame, ya kan kalah menang. Atau apa saja. Minum, minuman keras. Main perempuan. Main laki-laki. Jadi kalau sedulu main perempuan, sekarang main laki. Perempuan juga cari laki sekarang. Ya, perempuan sekarang banyak yang mencari. Jadi prostitusi bukan perempuan aja sekarang, laki juga. Bahkan sesama jenis. Jadi gila. Bukan sekarang ini aja gila, dulu juga udah gila. Zaman Sodom dan Gomora, ya. Jadi bukan sesuatu yang baru. Itu pekerjaan dari kuasa-kuasa iblis. Membuat kita kesepian. Itu pekerjaan dari kuasa gelap. Pekerjaan Satan. Membuat kita kesepian di tengah-tengah keramaian. Jabatan sudah naik jadi direktur. Bukan berarti nggak kesepian. Justru kesepian. Nggak ada lagi yang mau mendekat. Kita juga mau ngomong, bercanda apa, juga jadi salah. Jadi menjaga diri. Akhirnya jadi seorang diri di kantor. Di ruangan yang gede, seorang diri. Kalau kita nggak berdoa, kita tidak punya hubungan dengan Tuhan Yesus, pasti kesepian. Pasti kesepian. Makanya banyak om-om senang, tante-tante girang. Itu kesepian. Kesepian. Yakinkan bahwa itu kesepian. Ya. Waktu krisis pandemi, banyak orang mati. Karena apa? Karena virus atau karena kesepian? Karena kesepian. Virus mah biasa, sekarang kan kita virus kena juga kan? Tapi nggak apa-apa. Cuma sakit, demam sehari 2 hari. Karena kita masih kumpul. Dulu diisolasi.
Orang sudah sakit, bayangin. Tubuhnya sakit, demam, diisolasi, tidak bisa dihubungi keluarga, tidak bisa dijenguk, tidak bisa diapa-apain. Apa enggak bisa tidur 3 hari 3 malam? Pasti enggak bisa tidur. Stres karena apa? Bukan karena virusnya, tapi karena kesepian. Ya, saya pelajari ini. Banyak orang meninggal bukan karena virus itu sendiri, tapi karena kesepiannya. Dia nggak bisa tidur bermalam-malam. Akhirnya drop kesehatan. Karena kalau kita tidak tidur, drop kesehatan kita. Orang sehat aja nggak tidur 3 hari, pasti kamu sakit. Apalagi orang udah sakit, tidak tidur 3 hari 3 malam, ya pasti koit, ya kan? Pasti meninggal. Nah awal-awal kan suster aja nggak berani mendekat ke orang sakit loh. Pakaiannya kayak pakaian astronot begitu. Ya, nggak berani. Mungkin suster dari jauh kali. Kalau ada robot, mah robot makanannya dari jauh begini, ditaruh di meja. Apa orang itu? Aduh, gue ini sampah kali. Ya, merasa kesepian loh. Hati. Jadi hati-hati. Kalau sering merasa kesepian, carilah teman, cari pergaulan, terutama cari Tuhan Yesus. Ya, cari Tuhan Yesus. Dia bilang, aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku mengirim penolong yang lain, yaitu roh kebenaran, roh kudus. Dia akan menolong engkau dalam segala hal. Segala hal. Jadi bukan cuma, hal-hal ini aja, segala hal. Termasuk orang yang jomblo, yang tidak punya pasangan, bisa ditolong oleh Roh Kudus. Orang yang sakit, sembuhkan. Orang sakit itu kadang lama sembuh karena kesepian. Nggak ada yang ngerawat. Coba kalau ada yang kasih. Nah, cara kita kalau mengatasi kesepian ya. Jadi kalau ini kesepian, penyebab kesepian macam-macam. Orang karir tinggi, udah direktur komisaris, banyak uang, kesepian. Tidak akan bisa menghilangkan kesepian itu. Kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Nah, itu banyak kesepian, membuat kita kesepian. Kalau saya tanya pasti punya alasan, punya cara, punya kesepian masing-masing ini, ya. Nah, caranya mengatasi kesepian. Pertama tentu kita mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kalau kita mengasihi Tuhan tentu kita selalu pengen bersekutu. Pengen berdoa. Pengen ke gereja. Pengen dengar firman. Nah itu satu-satunya. Salah satu cara yang paling penting. Paling utama. Untuk mengatasi kesepian. Tapi kalau kita, seperti saya bilang, kalau kita belum pernah akrab dengan Roh Kudus, dengan Tuhan, cari bangun persekutuan, kumpul sama teman-teman seiman, ikut persekutuan doa, ikut macam-macam, ya, ikut gereja. Di situ akan kita terbantu oleh teman-teman kita. Nah, kalau kita sudah bisa dapat itu, ya, kita sudah dipenuhi Roh Kudus, kita bisa sendiri. Ya, tapi kalau enggak agak sulit. Ya, orang-orang tertentu bisa sendiri mencari itu, tapi agak sulit. Tentu kita perlu sehingga di Alkitab berkata, jangan engkau meninggalkan persekutuan. Ya, gereja jangan ditinggalkan. Meskipun kita sudah 2 tahun meninggalkan gereja, kan tetap sekarang rame. Karena manusia butuh sesamanya. Karena yang saya bilang tadi, kita ada tubuh, jiwa dan roh. Kalau tubuh mungkin tidak butuh orang lain. Asal dia sehat, tapi kalau jiwa kita butuh. Kita melihat aja teman kita, anak kita udah tenang. Cuma melihat, belum ngobrol. Apalagi kalau sudah ngobrol, udah ngomong. Roh kita apalagi? Roh kita itu butuh Roh Kudus dan buku roh
jemaat-jemaat roh, teman-teman seiman. Mengapa kalau di gereja? Kenapa kalau di gereja itu kesembuhan gampang terjadi? Kelepasan gampang terjadi? Karena roh kita itu kuat. Roh kita itu bergandeng tangan, menyembah. Sehingga kuasa Tuhan mengalir. Kesembuhan, kelepasan terjadi. Tapi bukan berarti kita sendiri doa bisa, tapi lebih kebanyakan saya perhatikan. Kesembuhan itu terjadi di dalam satu KKR, satu ibadah, satu penyembahan yang menghadirkan kasih dan kuasa Tuhan di situ. Ya, jadi itu satu yang pertama dan terutama itu mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Itu menghilangkan kesepian. Kedua, harus mengasihi sesama. Jadi kalau kita punya kasih terhadap saudara kita, mengasihi sesama kita, kalau kita rasa kesepian, seringlah memberi. Itu satu cara untuk menghilangkan kesepian. Memberi. Beri itu bukan beri uang aja ya. Kalau kita punya uang, oke, kasih uang. Beri hadiah. Itu membuat kita gembira, bahagia, ngilangin kesepian. Beri perhatian. Ya. Misalnya nih, suami istri. Kadang di rumah kita kesepian loh, karena istri nggak memperhatikan kita juga sudah nggak memperhatikan istri kita. Cuek bebek, orang bilang. Dipikir udah biasa, padahal sebetulnya manusia butuh perhatian. Jadi beri perhatian. Salamin, saya gereja ada penjemput tamu. Di situ aja orang udah masuk, udah happy. Ya, say hello, selamat pagi. Doakan, berdoa, doakan teman-teman kita. Dan terutama doakan musuhmu. Kadang-kadang kita merasa kesepian kalau kita punya musuh. Ada akar pahit di dalam hidup kita. Kesepian. Meskipun kita banyak begini, kalau ada akar pahit, kesepian loh. Apalagi kalau ingat musuhnya. Waduh, langsung tekanan darahnya naik, asam lambungnya naik. Doakan yang membuat kamu kecewa, yang membuat kamu sedih. Itu menghilangkan kesepian. Saya sering gitu. Saya kalau susah tidur, saya doain aja Pak Ronald, doain siapa aja yang teman-teman, bahkan doain yang saya dulu udah lama banget sering membuat saya sakit hati. Saya doakan, enak banget rasanya, lega, hilang kesepiannya. Ya, memberi, beri perhatian, beri makan orang, sehingga banyak orang suka bagi-bagi makan di jalan. Itu salah satu cara untuk mengusir kesepian. Main ke rumah teman, ya, ngobrol. Cuma kadang kebablasan, ngobrol sampai pagi, nggak pulang. Nah itu, rencananya cuma sejam 2 jam di kafe, tapi sampai kafe tutup, sampai diusir, Pak, udah mau tutup Pak, baru dia kabur. Ya, ada juga orang kesepian kalau ditinggal pacar, putus cinta, itu juga berat tuh. Sehingga banyak berita kematian, orang bunuh diri karena putus cinta. Berarti itu berat loh itu. Dibanding kita ditinggal istri atau suami. Ya, jarang ada saya dengar orang bunuh diri karena ditinggal mati suaminya, atau istrinya, atau orang tuanya. Enggak kan? Tapi kalau pacar ditinggal mati, wah, jangan salah. Gantung diri, ya. Ininya dipotong, urat nadinya. Ya, betapa berarti manusia ini perlu, butuh teman. Hati-hati, itu yang tidak punya hubungan dengan Tuhan Yesus. Yang akrab sama Tuhan, enggak. Oh, kalau putus, terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah sediakan yang terbaik.
Ya kan? Kalau yang nggak dalam Tuhan, diratapi terus. Tuhan, kenapa Tuhan? Saya sudah berikan segalanya. Kenapa? Putus. Nah gitu. Makanya jangan berikan segalanya. Ya. Jangan mempercayakan 100%. Kalau baru pacaran. Ya 50%, 60%. Pelan-pelan naik. Sampai kita merit. Sampai kawin. Kawin pun nggak 100%. Yang bisa 100% siapa? Tuhan Yesus. Manusia nggak bisa kamu kasih 100%. Pasti ada sesuatu yang kamu simpan. Karena cuma ada Tuhan yang bisa 100%. Jadi ingat, jangan kita kecewa sama keluarga, istri, anak, pacar. Kok begitu ya? Ya memang, dia nggak bisa kasih kamu 100%. Dan sebaliknya, kamu juga nggak bisa kasih 100%. Karena yang berhak menerima 100% hanya Tuhan Yesus. Ya, berikan itu kepada Tuhan. Pasti kita akan diberkati. Kesepian pasti jarang. Bukan saya bilang nggak ada. Jarang. Karena rasa sepi itu sewaktu-waktu datang. Ketika kita dalam masalah, iya. Atau ketika kita dalam kesuksesan. Dan saya bilang. Jadi kesepian melanda semua orang. Sama seperti kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Melanda semua kalangan manusia. Ya, pejabat tinggi, presiden, bahkan orang-orang yang merasa dirinya hamba-hamba Tuhan. Sehingga banyak kita lihat hamba-hamba Tuhan yang meninggalkan Tuhan Yesus. Meninggalkan imannya. Atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Berzina, mencuri. Itu karena tidak luput dari kesepian. Hamba Tuhan kelihatannya, waduh seneng. Apalagi penyanyi-penyanyi. Banyak penyanyi yang bunuh diri kan, yang terkenal. Dia menghibur kita. Kita kalau dengar suaranya, wah seneng banget. Elvis Presley, siapa tuh banyak. Ujung-ujungnya mereka bunuh diri. Ya. Karena mereka kesepian. Gak punya apa-apa. Punya ketenaran tapi gak punya Tuhan. Buat apa? Gak usah kaya. Gak usah tenar. Asal kita punya Tuhan Yesus. Kita bahagia. Kita tidak kesepian. Ya. Jangan mengejar harta dunia ini. Kesenangan dunia ini. Bukannya membuat kita jadi tidak kesepian. Semakin kesepian, semakin kamu kejar dunia ini, semakin kesepian kamu. Tetapi kalau kita kejar Tuhan Yesus, kita semakin tidak kesepian. Meskipun kita sendiri. Ya, meskipun kesendirian kita tidak kesepian kalau bersama Tuhan Yesus. Ya. Ada saya bacakan Mazmur 27 ayat 10. Ini Mazmur 27 ayat 10, ini Daud ya. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ya. Ada orang yang ditinggalkan ayah dan ibunya. Bukan berarti ditinggalkan mungkin pergi. Ada juga yang memang pergi meninggalkan anaknya. Saya lihat pernah di YouTube itu ya. Di daerah mana negara Amerika Latin. Anaknya ditaruh di mana. Terus dia pergi kabur. Dibuang loh anaknya. Bisa bukan anjing aja yang dibuang di jalan. Manusia juga ada ternyata. Di syuting itu anaknya nangis-nangis. Nah bisa, kita juga bisa ditinggalkan. Dibuang sama orang tua. Juga orang yang dibuang, anak yang dibuang.
Ya, karena kebanyakan anak atau apa. Tidak usah kita merasa kesepian. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Orang meninggalkan kita, tapi Tuhan menyambut kita. Kata Daud. Daud pernah juga di nomor akhirkan sama orang tuanya. Ketika dipanggil, ketika Nabi Samuel datang. Mana anakmu semua ini? Dia nggak dianggap. Itulah sebabnya dia bilang begini. Ayah ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Ya. Jangan merasa ditinggalkan. Makanya jangan mengandalkan manusia. Andalkan Tuhan Yesus. Ya. Sebab kalau kita mengandalkan manusia, pasti kita kesepian. Pasti. Kamu andalkan orang tuamu, andalkan pacarmu, andalkan istrimu, suamimu, pasti kesepian. Saya bisa yakinkan pasti kesepian. Tapi kalau mengandalkan Tuhan Yesus, nggak mungkin kita kesepian. Sebab Tuhan tidak pernah membuat kita sendiri. Dia mengirim Roh Kudus, yaitu Roh penolong. Dia akan menolong kita. Nah, belakangan ini ada rame film, ya, His Son, His Only Son. His Only Son, yaitu kisah Nabi Ibrahim, Nabi Abraham, ya, kisah Abraham memang berbeda. Satu kisah yang berbeda orangnya, itu kan sesuatu yang aneh, yang benar yang mana, ya. Dilarang kan di bioskop sekarang ini. Gak tahu udah dilarang belum tuh. Tapi rame, ya. Itu kisah itu luar biasa. Abraham akan mempersembahkan Ishak anaknya. Betapa waktu Ishak dipegang, ditangkap, diikat. Betapa dia seperti sebelum ingat Yesus waktu ditinggalkan bapaknya. Ya. Ishak merasa kesepian waktu itu. Bapaknya sendiri yang akan mengorbankan dia. Pasti betapa sedihnya. Dan juga Abraham, bukan berarti Abraham enggak sedih, enggak merasa kesepian waktu itu. Anak satu-satunya yang dijanjikan. Dia harus persembahkan. Ya, itu sebabnya Tuhan Yesus satu-satunya penyelamat. Anak satu-satunya. Bapa di sorga. Dipersembahkan. Karena Ishak tidak bisa. Kalaupun dipersembahkan waktu itu, tidak bisa menyelamatkan dunia ini. Karena dia anak dari daging. Bukan dari Roh Kudus. Tapi betapa waktu itu sedihnya Ishak. Kalau dia nggak diikat, pasti kabur dia. Ya, jadi betapa kesepian itu mematikan manusia. Membuat gila orang. Banyak orang gila. Karena diputus cinta. Saya tahu di kampung dulu. Kenapa gila? Ditinggal pacar katanya. Enggak bunuh diri. Tapi jadi gila. Banyak orang gila. Karena masalah hubungan. Sosialnya terganggu. Banyak orang mengalami, terutama pemuda-pemudi. Atau juga orang-orang yang sudah berkeluarga. Melakukan penyimpangan seks karena kesepian. Ya, kesepian. Jadi hati-hati. Kesepian jangan berlarut-larut. Kalau kita sepi, cari teman. Cari gereja ke gereja, kumpul. Karena kalau kita belum punya Tuhan, belum punya hubungan yang akrab dengan Tuhan Yesus, sulit kita menghilangkan kesepian seorang diri. Sulit. Karena kamu mau berdoa, gimana doanya? Kamu belum pernah menikmati hadirat Tuhan. Sulit. Ya, semakin kamu paksain, misalnya mau tidur, semakin kamu paksain tidur, semakin nggak bisa tidur. Semakin stres malah.
Itu sebab kalau kesepian, kalau nggak bisa tidur, udah jangan tidur. Doa, baca Alkitab, baca firman. Kalau kita sudah nangis, langsung tidur, Pak. Langsung tidur, percaya saya. Kalau air mata keluar, udah. Hadirat Tuhan sudah mengurapi kita, Roh Kudus. Kita sudah nangis. Wah, habis itu. Dari dalam doa pun bisa langsung udah tidur. Nggak usah ke tempat tidur, di lantai bisa tidur. Karena udah ada obatnya, yaitu Tuhan Yesus. Itulah sebabnya ada orang bilang, ada satu di dalam jiwa manusia yang kosong, yang tidak bisa diisi oleh siapapun, oleh apapun, hobi apapun, manusia dari manapun, kecuali Tuhan. Itu yang kalau nggak diisi oleh Tuhan Yesus, kesepian akan melanda kita. Meskipun kita punya istri, punya anak, meskipun kita punya persekutuan, kita pemimpin pujian, kita hamba Tuhan, gembala, dan sebagainya. Pasti kamu kesepian. Kalau itu tidak diisi oleh Tuhan Yesus, oleh Roh Kudus, percayalah, kita tidak pernah merasa tidak kesepian. Ya terakhir, di dalam Mazmur 73, ayat 21, ketika hatiku merasa pahit, dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Seperti lagu kita tadi ya, ada ya, dan dinyanyikan tadi ini. Sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Tuh. Ya demikianlah firman Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, saya mengundang